Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi manajemen. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang apa itu akuntansi manajemen, saya ingin membahas dulu tentang apa itu akuntansi dan apa itu manajemen. Akuntansi itu adalah merupakan sebuah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan bukti transaksi, lalu transaksi dibuat dalam bentuk jurnal, kemudian ke buku besar, neraca lajur, kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Ini adalah akuntansi. Kesimpulannya bahwa endingnya atau hasil akhir daripada akuntansi itu adalah bentuknya laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan ini digunakan oleh siapa? Nah, kita lihat pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan diantaranya itu adalah yang pertama adalah pihak manajemen perusahaan, di mana laporan keuangan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen perusahaan. Ya, itu yang pertama yang menggunakan laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah pemilik perusahaan. Kenapa pemilik perusahaan membutuhkan ataupun menggunakan laporan keuangan? Ini karena laporan keuangan ini memiliki fungsi ya, untuk digunakan sebagai dasar informasi bagaimana kondisi perusahaan dari sisi keuangan. Ya, jadi fungsi laporan keuangan ini digunakan untuk memberitahu keadaan perusahaan dari sisi keuangan. Dan ini tentunya dibutuhkan oleh pihak pemilik perusahaan. Kemudian yang ketiga, ini adalah investor dan juga pemegang saham. Ya. Di sini, investor biasanya melihat laporan keuangan untuk mengambil keputusan ya, kaitan dengan penanaman sahamnya. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kreditor atau pemberi hutang. Ya. Biasanya pihak kreditor ataupun pemberi hutang di dalam memberikan kredit ini melihat bagaimana kondisi laporan keuangan. Karena dalam laporan keuangan ini akan tergambar apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Ya. Sehingga pihak kreditor bisa memutuskan perusahaan ini layak diberi kredit ataupun tidak. Ya. Jadi, biasanya melihat kesehatan perusahaan ini hanya dari laporan keuangan, ya, untuk sebagai dasar pengambilan keputusan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diberi kredit. Ini pengguna yang keempat. Kemudian pengguna yang kelima adalah pemerintah. Ya. Apa kepentingan pemerintah kaitan dengan laporan keuangan perusahaan? Pemerintah berkepentingan untuk memungut pajak berdasarkan laporan keuangan yang ada. Kemudian pihak yang berikutnya adalah karyawan. Jadi karyawan ini pun tentu membutuhkan laporan keuangan. Digunakan untuk apa? Jadi karyawan ini memerlukan informasi akuntansi untuk mengetahui bagaimana profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan tempat di mana mereka bekerja. Ini gambaran kaitan dengan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Ini hanya di antaranya saja. Yang pertama adalah pihak manajemen perusahaan, kemudian yang kedua pemilik perusahaan, yang ketiga investor dan pemegang saham, kemudian berikutnya adalah kreditor atau pemberi hutang, dan yang berikutnya adalah pemerintah serta
yang terakhir adalah karyawan. Kemudian bagaimana bidang-bidang akuntansi itu sendiri? Ya. Yang pertama, ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan yang berguna baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan ini berupa laporan keuangan perusahaan. Ya. Ini salah satu bidang akuntansi. Berikutnya adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah merupakan salah satu bidang daripada akuntansi. Jadi akuntansi manajemen ini adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen. Yang selanjutnya, informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan ini sifatnya lebih dalam, jadi tidak dipublikasikan. Beda halnya dengan laporan keuangan. Untuk akuntansi manajemen ini sifatnya lebih kepada keperluan ataupun kebutuhan internal. Jadikan dasar sebagai pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Ataupun dijadikan sebagai dasar untuk perencanaan. Kemudian berikutnya adalah bidang akuntansi kaitan dengan pemeriksaan akuntansi. Pemeriksaan akuntansi ini adalah merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana caranya memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Jadi, ilmu ini berfokus pada mengevaluasi, memeriksa hasil laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Ini kaitan dengan pemeriksaan akuntansi. Kemudian berikutnya ada akuntansi perpajakan. Ya. Akuntansi perpajakan ini adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari perhitungan pajak. Jadi hasil akuntansi pajak ini berupa hasil perhitungan pajak, ya, yang harus disetorkan pada pemerintah. Jadi ruang lingkupnya adalah kaitan dengan perpajakan. Kemudian ada bidang yang berikutnya yaitu bidang sistem akuntansi. Ya. Jadi sistem akuntansi ini merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur ataupun tahapan-tahapan akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, prosedur penjualan itu seperti apa. Kemudian misalnya prosedur pembelian dalam perusahaan itu bagaimana. Kemudian prosedur penggajian itu bagaimana, dan lain-lain. Ya. Intinya, aktivitas yang menghasilkan informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi. Ini kaitan dengan sistem akuntansi. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya untuk suatu perusahaan. Ya. Misalnya dalam menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang ataupun produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga untuk menyusun laporan keuangan. Bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan biaya
baik itu biaya yang telah terjadi maupun biaya yang akan terjadi. Ini bidang akuntansi tentang akuntansi biaya. Berikutnya adalah bidang akuntansi penganggaran atau peanggaran. Akuntansi penganggaran ini merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik itu pendapatan maupun biaya. Anggaran ini merupakan pedoman bagi perusahaan ataupun mungkin perorangan atau bisa jadi pemerintah di dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Jadi bidang ini berhubungan dengan menyusun rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Ya, serta analisis dan pengawasannya seperti apa, ini termasuk di dalam penganggaran. Anggaran ini juga dapat dikatakan sebagai saran untuk menjabarkan tujuan daripada perusahaan. Karena apa? Karena anggaran ini juga bisa berisi ya rencana kegiatan yang akan dilaksanakan serta nilai uangnya di masa yang akan datang. Ini akuntansi penganggaran. Kemudian bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi perbankan. Oke, akuntansi perbankan ini merupakan proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, ya, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Ini akuntansi perbankan. Bidang akuntansi berikutnya adalah akuntansi pemerintahan. Ya. Akuntansi pemerintahan ini merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Jadi akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Ya. Akuntansi pemerintahan ini diharapkan bisa mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Ini kaitan dengan akuntansi pemerintahan. Itu gambaran singkat tentang akuntansi. Kemudian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi, dan penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan lebih dahulu. Kemudian bagaimana fungsi daripada manajemen itu sendiri? Ya. Fungsi dari manajemen itu yang pertama adalah planning. Planning itu adalah perencanaan. Ya. Perencanaan di sini adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan ini merupakan penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan. Pertanyaan apa saja? Yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan? Ya. Kemudian yang kedua, apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Pertanyaan yang ketiga, di manakah tindakan itu harus dikerjakan? Kemudian pertanyaan yang keempat, kapan tindakan itu harus dilaksanakan? Kemudian pertanyaan yang kelima, siapakah yang akan mengerjakan tindakan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan tindakan itu? Ya. Jadi yang namanya perencanaan ini ditetapkan untuk mendapatkan jawaban dari ke-6 pertanyaan itu. Ya.
Kemudian fungsi manajemen yang kedua itu adalah organizing. Apa itu? Ya, organizing itu adalah mengelompokkan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasinya, kemudian jabaran tugasnya bagaimana, kemudian fungsi-fungsi daripada setiap unit yang ada di dalam organisasi itu seperti apa. Kemudian menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara setiap unit yang ada di dalam organisasi. Itu organizing. Kemudian fungsi manajemen yang berikutnya adalah staffing. Apa itu? Staffing ini adalah penyusunan personalia pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, kemudian ada tahapan pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja atau tenaga petugas memberi daya guna yang maksimal kepada organisasi. Ini staffing. Ya. Jadi mulai daripada perekrutan, pengembangan sampai penempatan ya tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan kriteria tenaga kerja tersebut. Jadi penempatannya yang harus tepat. Agar apa? Agar bisa memberikan daya guna yang maksimal kepada organisasi. Ini fungsi daripada manajemen yang ketiga. Kemudian fungsi manajemen yang berikutnya adalah directing. Apa itu? Fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, ya, memberi saran, memberi perintah, ataupun memberi instruksi kepada bawahan dalam menjalankan tugas masing-masing. Agar apa? Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, ya, dan juga dilaksanakan dengan benar sesuai dengan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Jadi ini fungsi daripada manajemen yang keempat. Fungsi manajemen yang terakhir itu adalah controlling. Controlling itu adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, ya, ataupun mengadakan evaluasi, ya. Bahkan kalau diperlukan memberikan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud agar apa yang menjadi tujuan yang sudah digariskan itu bisa tercapai. Jadi biasanya dalam hal pekerjaan, terkadang ada karyawan yang melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan misalnya jabaran tugas, sehingga perlu adanya controlling. Itu gambaran tentang manajemen secara singkat. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan akuntansi itu seperti apa, kemudian saya sudah memberikan gambaran singkat juga tentang manajemen. Sekarang kita masuk pada akuntansi manajemen. Jadi bisa disimpulkan akuntansi manajemen itu adalah suatu kegiatan ataupun proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian bagaimana tujuan daripada akuntansi manajemen itu sendiri? Tujuan yang pertama adalah ya, menyediakan informasi yang bisa berguna di dalam penghitungan biaya jasa, biaya produk, dan tujuan lainnya yang diperlukan oleh pihak manajemen. Ya, ini tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah menyediakan informasi yang bisa berguna dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah
menyediakan informasi yang bisa berguna dalam hal pengambilan sebuah keputusan bisnis. Jadi dari tujuan akuntansi manajemen ini bisa disimpulkan bahwa semua aktivitas akuntansi manajemen ini dikhususkan untuk pihak-pihak internal sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian apa yang membedakan antara akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Oke, coba kita lihat perbedaan daripada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita coba bahas satu per satu. Ya. Jadi perbedaan yang pertama antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu terletak pada pengguna laporan. Kalau untuk akuntansi keuangan, ya kita ketahui bahwa akuntansi keuangan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah informasi perusahaan bagi pengguna yang berada di luar perusahaan atau pihak eksternal. Dan sebelumnya juga saya sudah jelaskan, ya, yang membutuhkan informasi laporan keuangan itu pihak pemilik, kemudian manajemen perusahaan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan sebagainya, termasuk juga pihak eksternal, ya, misalnya para pemegang saham, kreditur, karyawan, kemudian pemerintah dan lainnya. Jadi pengguna daripada akuntansi keuangan ini adalah para manajer puncak dan juga pihak luar perusahaan. Ya. Bagaimana dengan akuntansi manajemen? Ya, pengguna laporannya siapa? Ya, pengguna laporannya itu adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Ya, yang kita ketahui bahwa untuk akuntansi manajemen ini memfokuskan diri pada penyediaan informasi keuangan untuk keperluan pihak manajemen ataupun pihak internal perusahaan. Informasi yang dihasilkan ini nantinya akan dipakai sendiri oleh manajemen dan tentu diharapkan bisa memberikan manfaat bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan evaluasi dan strategi yang akan dijalankan. Contohnya, manajer di semua divisi atau semua level, ya. Kemudian eksekutif, karyawan, sales, kemudian karyawan administrasi, ataupun mungkin supervisor. Ini pengguna laporan akuntansi manajemen. Jadi sudah jelas di sini perbedaan kaitan dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama terletak pada pengguna laporan. Ya, yang membedakan akuntansi keuangan itu termasuk pihak luar yang membutuhkan informasi kaitan dengan laporan. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu para manajer dari berbagai jenjang organisasi ataupun divisi ataupun level yang ada di dalam perusahaan. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang berikutnya terletak pada ruang lingkup. Ruang lingkup akuntansi keuangan, ya, ruang lingkup informasinya itu mengenai perusahaan secara keseluruhan. Ya. Yang kita ketahui bahwa laporan akuntansi keuangan ini menyajikan informasi keuangan mengenai perusahaan secara keseluruhan, misalnya laporan keuangan tentang neraca, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan arus kas. Ya. Karena akuntansi keuangan ini akan dipakai oleh pihak luar, maka informasi yang dihasilkan dan disajikan adalah tentang ringkasan dan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Nah, ini ruang lingkupnya akuntansi keuangan. Kemudian bagaimana dengan akuntansi manajemen? Ya. Ruang lingkup daripada akuntansi manajemen
lingkup informasinya mengenai bagian dari perusahaan, ya. Jadi ruang lingkup akuntansi manajemen ini cenderung lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi keuangan. Tidak fokus terhadap perusahaan sebagai satu entitas bisnis, namun lebih detail lagi karena informasi yang dihasilkan ini bertujuan untuk melaporkan suatu bagian yang ada di dalam perusahaan saja. Misalnya bagian pemasaran, ya. Kemudian atau bagian produksi, atau bagian lain yang ada di dalam satu perusahaan. Jadi meskipun begitu, tingkat kompleksitasnya, ruang lingkup informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen nanti akan sejalan dengan berbagai tingkat manajemen yang terlibat langsung dalam membuat suatu keputusan. Ya. Ini kaitan dengan ruang lingkup yang membedakan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Perbedaan yang ketiga itu terletak pada fokus informasi. Ya. Fokus informasi untuk akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Ya. Jadi yang kita ketahui bahwa akuntansi keuangan ini lebih berfokus pada informasi historikal atau data masa lalu. Ya. Kenapa? Akuntansi keuangan ini memberikan gambaran bagaimana sebuah pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas dana yang sudah dikelola, yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana dengan fokus informasi untuk akuntansi manajemen? Dalam hal fokus informasi, ya, akuntansi manajemen lebih cenderung berorientasi pada masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena pengambilan sebuah keputusan selalu menyangkut mengenai hal-hal apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tapi untuk sumber informasi yang nantinya akan diolah bisa bervariasi, entah itu dari biaya pada masa yang lalu ataupun biaya yang saat ini, atau bisa jadi kemungkinan biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini perbedaan daripada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang terletak pada fokus informasi. Perbedaan berikutnya adalah rentang waktu. Untuk akuntansi keuangan, dari sudut rentang waktu, akuntansi keuangan ini menghasilkan laporan keuangan yang kurang fleksibel, serta hanya bisa mencakup rentang jangka waktu tertentu. Misalnya, periode 1 tahun, atau setengah tahun, atau periode kuartalan, ataupun misalnya laporan keuangan untuk periode bulanan. Bagaimana dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang jauh lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan. Ini bisa terjadi karena tuntutan dari manajemen yang harus mengambil keputusan penting secara cepat, singkat, tepat, ya, baik yang terstruktur maupun tidak, hingga semi terstruktur, ya. Jadi rentang jangka waktu yang diberikan bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan hingga 10 tahun periode. Ya. Jadi bisa harian, keputusan itu harus diambil. Ya, karena ini merupakan sebuah tuntutan. Kalau ada tuntutan kebijakan yang harus diambil dalam waktu harian, berarti harus dilaksanakan. Makanya untuk laporan informasi kaitan dengan akuntansi manajemen itu lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan. Kemudian perbedaan berikutnya terletak pada kriteria informasi.
Nah, kalau untuk akuntansi keuangan, tentu kriteria informasi keuangan ini dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Prinsip akuntansi tersebut adalah hasil dari perumusan oleh lembaga yang berwenang, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau BAPEPAM, Badan Pengawasan Pasar Modal. Ya. Hal ini merupakan hasil dari sebuah tuntutan dari pengguna eksternal. Ya. Misalnya pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Ya. Yang kita pahami bahwa pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan ini tidak memiliki pengetahuan secara langsung tentang hal-hal pencatatan di dalam perusahaan. Sedangkan laporan keuangan ini merupakan salah satu media komunikasi ya antara manajemen dengan pihak eksternal. Maka dari itu, laporan keuangan ini membutuhkan suatu standarisasi bentuk laporan keuangan. Sehingga kalau ada standarnya, oh laporan keuangan itu harus seperti ini. Laporan keuangan itu seperti ini. Ya, pihak eksternal perusahaan ini bisa membandingkan laporan keuangan dari perusahaan A dengan perusahaan B. Ya, karena apa? Ada standarnya. Nah, makanya dikatakan bahwa untuk kriteria informasi ini, untuk akuntansi keuangan, dia dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Bagaimana dengan kriteria informasi untuk akuntansi manajemen? Untuk kriteria informasi akuntansi manajemen ini tidak ada batasan, ya, atau tidak terbatasi. Ya. Tidak ada patokan selama informasi itu memberikan manfaat untuk manajemen perusahaan. Apakah itu dalam hal pengukuran ataupun perhitungan. Ya. Pada akuntansi manajemen, praktek yang sudah terbukti berhasil serta bermanfaat pada perusahaan biasanya akan ditiru oleh perusahaan lain dan kemudian akan menyebar secara luas di dalam dunia industri. Berikutnya adalah perbedaan yang terakhir, itu terletak pada sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, sifat atas informasinya membutuhkan tingkat ketepatan yang sangat tinggi, objektif, bisa diuji kebenarannya, serta akurat. Karena apa? Karena penggunanya adalah pihak dari luar perusahaan dan juga pihak dari dalam perusahaan yang di dalamnya adalah pemilik perusahaan. Untuk mendapatkan tingkat ketepatan yang tinggi, umumnya manajemen perusahaan ini terkadang menggunakan layanan jasa dari pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini sifatnya independen, ya, dan bebas dari kepentingan bentuk apapun. Dan bagaimana dengan akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen ini memberikan informasi yang bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kebijakan perusahaan. Baik itu untuk keputusan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Pengambilan keputusan ini selalu berhubungan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, akuntansi manajemen tidak hanya mengandalkan satu disiplin ilmu saja, tetapi juga bisa dari berbagai macam ilmu. Misalnya ada ilmu akuntansi, ada ilmu manajemen. Ya. Tujuannya apa? Ya. Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengatasi dan mengatur sumber daya serta waktu perusahaan. Makanya dikatakan bahwa untuk taksiran informasi itu lebih besar, dia lebih luas, ya. Karena akuntansi manajemen ini sering mengumpulkan informasi yang dirasa relevan, ya, dengan kebutuhan yang bersifat taksiran, karena menyangkut masa yang akan datang.
Oke, itu gambaran kaitan dengan perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dari awal sudah bisa kita jelaskan secara singkat kaitan dengan pengantar akuntansi manajemen ini. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan dasar di dalam pemahaman-pemahaman materi berikutnya yang berkaitan dengan akuntansi manajemen. Untuk video ini hanya terbatas pada pengantar akuntansi manajemen saja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.